Halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Saat ini kita udah memasuki kuartal ketiga ya di tahun 2021 ini. Dan tentu aja di pertengahan tahun ini udah banyak banget smartphone-smartphone bermunculan, terutama smartphone di kelas entry level atau di bawah harga 2 jutaan. Nah, di video kali ini kuliah sore mau share nih dan mau kasih rekomendasi juga smartphone-smartphone mana aja yang bisa kalian pilih buat dibeli di tahun 2021 ini, dan beberapa smartphone yang bakal dipilih nantinya itu berdasarkan pengalaman pakai pribadi ya. Jadi kalau belum pernah kuliah sore review nggak bakal ada di rekomendasi kali ini. Oke deh, langsung aja tanpa berbasa-basi lagi, berikut adalah 10 rekomendasi smartphone 1 jutaan buat pertengahan tahun 2021. Yang pertama ini ada Poco M3. Jadi smartphone yang satu ini resmi masuk ke Indonesia itu di awal tahun 2021 ini dengan berbekal chipset Snapdragon 662, pilihan RAM 4 dan 6 GB serta punya baterai berkapasitas gede 6000 mAh. Nah, smartphone ini meskipun harganya cuma 1 jutaan aja, tapi punya layar beresolusi Full HD Plus loh yang dipakai buat aktivitas nonton ini bakalan asik banget. Selain itu, setup triple kamera yang dibawa Poco M3 ini juga udah lumayan oke buat smartphone di kelas harganya. Nah, buat harganya sendiri, smartphone ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp1.830.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang kedua tentu aja adalah kembarannya, yaitu si Redmi 9T. Jadi smartphone ini tuh dirilis beberapa hari ya setelah Poco M3 tadi. Dan ternyata buat spesifikasinya ini juga mirip-mirip loh, yaitu pakai chipset Snapdragon 662, pilihan RAM 4 dan 6 GB serta punya baterai yang sama-sama gede yaitu 6000 mAh. Buat sektor layar pun ini juga mirip-mirip sama Poco M3, yaitu punya layar beresolusi Full HD Plus dengan luas layar itu sebesar 6,53 inci. Nah, yang membedakan di sini itu dari sisi kameranya, di mana di Redmi 9T ini punya setup 4 kamera dengan tambahan lensa ultrawide-nya. Buat hasilnya ya kurang lebih 11-12 lah sama Poco M3 tadi. Cuma tambahan lensa ultrawide ini memungkinkan kita bisa ambil gambar landscape yang cukup keren. Buat harganya sendiri, Redmi 9T ini punya harga yang nggak jauh beda dari Poco M3, yaitu ada di angka Rp1.899.000. Buat kalian yang tertarik untuk membeli smartphone yang satu ini, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang ketiga ini ada Infinix Hot 10s. Jadi smartphone ini ditujukan buat kalian yang doyan ngegame nih. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio G85, RAM-nya 4 GB serta punya baterai berukuran besar yaitu 6000 mAh. Buat layar smartphone ini belum Full HD Plus ya kayak smartphone tadi. Cuma ini udah punya refresh rate 90Hz yang pasti bikin pengalaman main game jadi lebih asik. Dan kayaknya kalau kalian yang doyan main game, resolusi layar juga bukan prioritas utama di sini dan bakal lebih oke buat pakai HD Plus saja biar baterai tetap awet. Nah, buat harganya sendiri, Infinix Hot 10s ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp1.695.000. Buat kalian yang tertarik dengan smartphone yang satu ini, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang keempat ini ada Infinix Note 10 nih, smartphone yang baru aja dirilis di akhir bulan Juni kemarin. Jadi smartphone ini sendiri hadir dengan chipset MediaTek Helio G85, pilihan RAM 4 dan 6 GB serta baterai berkapasitas 5000 mAh. Buat layar smartphone ini tuh udah Full HD Plus ya dengan ukuran layar yang terbilang jumbo yaitu 6,95 inci. Buat kalian yang demen nonton atau main game, pastinya bakalan enak banget buat nonton atau main game di sini. Apalagi smartphone ini udah stereo speaker ya, yang bisa hasilin suara dari dua arah sekaligus. Nah, buat kameranya, smartphone ini dibekali dengan setup triple kamera nih, yang punya resolusi 48 MP dan hasilnya juga udah terbilang cukup. Buat harganya sendiri, Infinix Note 10 ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp1.849.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang kelima ini ada Realme Narzo 30A.
Buat smartphone ini sendiri hadir dengan chipset MediaTek Helio G85, RAM 4GB, serta baterai berkapasitas 6000 mAh yang punya kecepatan ngecas 18 watt. Buat layarnya ini sendiri, Realme Narzo 30A dibekali dengan layar beresolusi HD+ dan luas layar sebesar 6,5 inci. Buat kalian yang suka nonton, pasti layarnya bakal kerasa kurang tajam. Tapi buat kalian yang hobinya main game, tentu ini nggak akan jadi masalah karena kerja smartphone bakalan lebih ringan. Buat kameranya sendiri, Narzo 30A ini dibekali dengan setup triple kamera yang hasilnya ini udah cakep-cakep. Nah, buat harganya sendiri, Realme Narzo 30A ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp1.949.000. So, buat kalian yang tertarik bisa langsung cek link yang ada di deskripsi. Yang keenam ini ada Tecno Spark 7 Pro. Yap, smartphone ini baru aja launching sebulan yang lalu dengan berbekal chipset MediaTek Helio G80, RAM 4 dan 6GB, serta baterai berkapasitas 5000 mAh. Buat layarnya sendiri, Tecno Spark 7 Pro ini dibekali dengan layar berpanel IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,6 inci. Sementara buat kameranya, Tecno Spark 7 Pro ini dibekali dengan setup triple kamera yang hasilnya ini udah lumayan oke. Nah, buat harganya sendiri, Tecno Spark 7 Pro ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp1.849.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang ketujuh ada Redmi 9. Yap, smartphone ini emang rilis tahun lalu. Cuma sampai saat ini pasti banyak yang setuju kalau smartphone ini masih keren. Dibekali dengan chipset MediaTek Helio G80, RAM 3, 4, dan 6GB, baterai 5020 mAh, serta layar yang udah oke banget karena udah pakai resolusi Full HD+. HP ini tuh masih paket lengkap banget ya, apalagi di tahun 2021 ini yang harganya ini udah lebih murah dari saat pertama kali rilis. Setup quad kamera yang dibawanya pun juga masih oke-oke banget nih buat hasilnya, dan bisa hasilin gambar yang udah bagus banget di kelas harganya. Nah, buat harganya sendiri, Redmi 9 ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp1.649.000. Buat kalian yang tertarik, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Yang kedelapan ini ada Realme C15 Qualcomm Edition. Yap, smartphone ini masih masuk karena beberapa hal yang cukup menarik nih. Di antaranya tentu aja chipset yang dipakai, yaitu Snapdragon 460 yang performanya ini bisa diadu dengan smartphone sekelas. Baterai 6000 mAh yang punya kecepatan ngecas 18 watt, serta setup 4 kamera yang punya hasil foto yang cukup bagus di kelasnya. Nah, buat harganya sendiri, Realme C15 Qualcomm Edition ini dibanderol dengan harga Rp1.770.000. Buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang kesembilan ada Samsung Galaxy M12. Jadi smartphone ini baru aja launching beberapa bulan kemarin dengan berbekal chipset entry level terbaik dari Exynos nih, yaitu adalah Exynos 850, pilihan RAM 3 dan 4GB, serta baterai berkapasitas 5000 mAh. Buat urusan layar, Samsung Galaxy M12 dibekali dengan layar berpanel PLS IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,5 inci. Layarnya ini juga udah punya refresh rate 90Hz loh, yang pastinya udah nyaman banget buat dipakai scrolling-scrolling. Sementara itu untuk kamera, Samsung Galaxy M12 ini dibekali dengan setup 4 kamera yang hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Nah, buat harganya sendiri, Samsung Galaxy M12 ini bandrol dengan harga mulai dari Rp1.680.000. Buat kalian yang tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Dan yang terakhir adalah smartphone yang tadinya punya harga 2,5 jutaan nih. Cuma saat ini kalau kalian cari-cari di online marketplace, yaitu punya harga yang udah di bawah 2 jutaan. Yap, apalagi kalau bukan Redmi Note 9. Jadi smartphone ini udah best deal banget ya buat harga segini. Chipset MediaTek Helio G85, RAM 4GB, serta baterai berkapasitas 5020 mAh dengan pengisian daya 18 watt. Buat layarnya, Redmi Note 9 juga punya layar yang terbilang cakep, yaitu layar beresolusi Full HD+ dan punya ukuran 6,53 inci.
Sementara buat kameranya sendiri, Redmi Note 9 ini dibekali dengan setup 4 kamera yang hasilnya udah cakep banget. Nah, buat harganya sendiri, Redmi Note 9 ini buat varian terendahnya dibanderol dengan harga Rp1.949.000. Buat kalian yang tertarik, cek aja link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja rekomendasi kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Yuk.